Epilogi. Terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Sedayu Bahu Lawean. Saat ketiga orang lelaki yang dinikahinya tewas beruntun dalam kondisi yang mengenaskan, orang-orang mulai menyematkan sebutan perempuan bahu lawean pada diri Sedayu. Mereka percaya ada makhluk yang menguasai tubuh Sedayu dan akan membunuh siapa saja yang mencintainya. Mampukah Sedayu melawan kekuatan jahat yang menguasai raganya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Sedayu mengerjap saat sinar matahari pertama menembus jendela dan menyilaukan matanya. Ia mendengar suara sepeda motor suaminya yang berhenti di depan rumah, lalu disusul dengan ketukan pintu. Senyumnya seketika mengembang. Mahesa telah pulang. "Sebentar, Kang," teriaknya sembari membenahi rambutnya yang awut-awutan. Sedayu sangat girang saat membukakan pintu. Namun, seketika senyuman itu lenyap saat mendapati bahwa yang datang bukanlah Mahesa, melainkan seorang lelaki dengan pakaian dan rambut yang tersisir rapi. Ia datang bersama dengan dua orang anggota polisi yang berboncengan dengan sebuah sepeda motor lain. Sedayu menatap berganti-ganti kepada sepeda motor sang suami dengan ketiga lelaki di hadapannya. Ia kebingungan. "Maaf, sampean siapa? Dan mengapa datang dengan kedua polisi ini? Lalu mengapa sampean membawa sepeda motor suami saya?" Sedayu memberondong lelaki itu dengan sejumlah pertanyaan. Lelaki itu tersenyum kikuk. Ia memandang kepada kedua polisi itu seolah meminta bantuan. "Namaku Harun, Mbak Yu, teman sejawat Mahesa. Bapak-bapak polisi ini datang ke kantor kami untuk bertanya di mana alamat rumah Mahesa. Itu sebabnya aku mengantar mereka kemari. Bisakah kami bertemu dengan Mahesa?" "Kakang Mahesa belum pulang." Kepanikan mulai merayapi tulang punggung Sedayu. Firasat buruk mulai menghinggapinya. Salah satu polisi itu mendekat dan mulai berbicara kepada Sedayu. "Selamat pagi, Bu. Dini hari tadi, sekitar pukul 3, kami menerima laporan bahwa ada sebuah sepeda motor yang tergeletak begitu saja di atas jembatan Kaliwiso yang sedang banjir bandang. Menurut data kami, sepeda motor ini milik Bapak Mahesa. Apa betul demikian?" "Iya, betul itu sepeda motor suamiku, Pak. Lalu, di mana dia sekarang?" Sedayu terus bertanya. "Justru itulah kami kemari untuk menemui suami ibu dan bertanya mengapa meninggalkan sepeda motornya begitu saja di tengah jembatan." Mulut Sedayu menganga. Sejenak ia kebingungan harus menjawab bagaimana. Tapi sejak kemarin pagi suamiku berpamitan untuk berangkat kerja dan belum kembali hingga saat ini, Pak," jawab Sedayu. Ketiga lelaki itu pun saling berpandangan. Mereka juga sama bingungnya dengan Sedayu. "Ibu yakin?"
Tanya polisi yang lain. Yakin sekali, Pak. Kemarin suamiku pamit akan lembur di kantor. Aku menunggunya hingga menjelang dini hari. Aku tertidur saat menjelang subuh tadi. Iya, Mbak Yu. Semalam kami memang lembur. Kami bersama-sama meninggalkan kantor sekitar pukul 11 malam. Lalu kami berpisah di pertigaan Demangan. Itu terakhir kalinya aku bertemu dengan Mahesa. Sela Harun. Kedua polisi itu tampak berunding sebentar. Kalau begitu, kami akan membawa sepeda motor ini ke kantor polisi sebagai barang bukti sampai kami menemukan Pak Mahesa. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Pak? Sedayu benar-benar tak mampu berpikir lagi. Ibu tunggu saja di rumah. Nanti akan kami kabari bila kami sudah menemukan Pak Mahesa. Atau tolong kabari kami bila ternyata Pak Mahesa sudah pulang terlebih dahulu. Minta beliau untuk mengambil sepeda motornya di kantor polisi. Sekarang kami pamit dulu ya, sekalian mengantarkan Pak Harun kembali ke kantor. Permisi, Bu. Harun mengangguk penuh rasa simpati kepada Sedayu yang termangu tanpa kata. Saat ia menutup pintu, baru disadarinya semua tetangga telah keluar dari rumah mereka dan menatap ke arah Sedayu dengan tatapan bertanya-tanya. Kedatangan dua orang anggota polisi ke sebuah rumah pada pagi buta memang bukanlah kejadian yang biasa setiap hari mereka saksikan. Sejak kepergian Harun dan kedua polisi itu, hati Sedayu semakin gelisah tak menentu. Ia sedih, ketakutan, dan berdoa semoga tak ada musibah yang menimpa sang suami. Seharian ia berjalan bolak-balik di dalam rumah. Beberapa kali ia menyibakkan tirai dan melongok ke jendela depan atau membuka pintu saat mendengar suara sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Mahesa. Namun lelaki itu tak jua muncul di rumah mereka. Tok, tok. 2 kali ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Tak ingin merasa kecewa untuk kedua kalinya, Sedayu pun bertanya, "Siapa?" "Aku, Bu Siwi, Jeng." Sedayu membukakan pintu untuk tetangga seberang rumahnya itu. Sejak Sedayu datang dan menempati rumah mereka, perempuan berusia sebaya Nyai Sumirah itu sudah menunjukkan sikap yang ramah dan perhatian kepadanya. "Sampean ndak apa-apa toh, Jeng?" tanya Bu Siwi. Tangannya mengelus lengan kiri Sedayu. Luapan emosi yang sejak pagi ditahannya kini tumpah tak terbendung lagi. Sedayu menangis terisak dalam pelukan Bu Siwi. Bahunya terguncang-guncang. Dengan sabar, Bu Siwi menunggu tangisan Sedayu mereda. Ia hanya diam sembari mengelus punggung Sedayu. "Sabar, Jeng. Coba ceritakan padaku apa yang terjadi." Sedayu menutup pintu depan dan duduk di kursi ruang tamu. Bu Siwi duduk di sebelahnya dengan sebelah tangan merangkul bahu Sedayu. Sedayu pun menceritakan maksud kedatangan polisi itu mencari suaminya. "Jeng, tak mungkin Nak Mahesa pergi tanpa memberitahumu, bukan?" "Nggih, Bu. Kakang Mahesa ndak pernah bersikap seperti itu. Ia selalu bilang kepadaku sebelum pergi kemanapun." "Memangnya kenapa, Bu?"
Bu Siwi menarik napas dalam. Matanya menatap Sedayu penuh iba. Sepeda motor itu ditinggalkan begitu saja di tengah jembatan. Sedangkan semalam hujan turun sangat deras. Air sungai meluap hingga nyaris menyentuh jembatan. Apakah anak Mahesa bisa berenang? Pertanyaan tak terduga itu membuat Sedayu terhenyak. Aku ndak tahu, Bu. Aku ndak pernah bertanya dan dia juga ndak pernah cerita. Apa maksud Ibu adalah... Sedayu tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Ia langsung kembali terisak. Apakah sampai ndak berpikir bahwa mungkin saja Nak Mahesa tergelincir dari atas sepeda motornya karena jalanan licin, lalu tercebur ke sungai dan terbawa arus? Tanya Bu Siwi. Iya, Bu, mungkin saja, tapi semoga tidak. Harap Sedayu. Iya, semoga Nak Mahesa baik-baik saja ya, sahut Bu Siwi dengan pandangan menerawang. Nada suaranya terdengar tak yakin. Malam sudah larut. Sedayu terlonjak saat terdengar suara ketukan di pintu. Pelan, tapi terdengar cukup keras di malam yang sangat sunyi ini. Ia turun dari tempat tidur dan setengah berlari menuju ke pintu depan. Tak ragu lagi, itu adalah suaminya. Sedayu hafal betul caranya mengetuk pintu. Tergesa-gesa, ia memutar anak kunci dan menarik grendelnya. Ia sangat tak sabar ingin memeluk lelaki itu. Mahesa berdiri di ambang pintu dengan pakaian yang basah. Kulitnya berwarna pucat, bibirnya membiru, dan tubuhnya menggigil kedinginan. Terdengar suara gemelutuk dari giginya. Air menetes-netes ke atas keset di depan pintu, dari kemeja dan celananya yang melekat di kulit. Malah mendung meski tak jua turun hujan. Namun Sedayu heran mengapa suaminya bisa basah kuyup seperti ini. Ayo buruan masuk, Kang. Dingin di luar. Sedayu membuka pintu lebar-lebar dan menyisih untuk memberi jalan. Ia urung memeluk Mahesa. Lelaki itu diam saja. Ia melangkah ke dalam ruang tamu dengan kaku. Air yang menetes membuat lantai ruang tamu itu kini menjadi basah. Anehnya, tetesan air itu bukan semakin mereda, tapi malah semakin deras mengucur dari pakaian dan sekujur tubuh Mahesa. Sedayu terpana melihat pemandangan ganjil itu. Ia ingin mengambilkan handuk, namun kakinya terasa berat untuk digerakkan. Di hadapannya, secara perlahan, tubuh Mahesa menggelembung, semakin membesar dan terus membengkak. Kulit lelaki itu berubah menjadi berwarna pucat kebiruan. Bau amis nan menjijikkan menguar dari tubuh Mahesa, begitu menyengat indera penciuman hingga membuat Sedayu terbungguk-bungguk, menahan rasa ingin muntah. Bau itu seperti bau daging busuk yang terendam air selama berhari-hari. Setengah mati, Sedayu ingin berlari menjauh. Namun, kakinya terasa tertancap kukuh ke dalam tanah. Sedayu semakin syok tatkala melihat kulit sang suami perlahan mulai terkelupas karena tak mampu menahan tubuhnya yang terus membengkak. Bahkan, di sana-sini mulai terdengar suara robekan kulit Mahesa.
Tubuh Mahesa mulai bergelambir, seolah menampung jutaan liter air di bawah kulitnya. "Tolong aku, Sedayu!" Mahesa mengulurkan tangan. Lengannya tampak bergelambir, penuh dengan air di bawah kulitnya. Sungguh menjijikkan. Sedayu membuka mulut hendak berteriak. Namun, sekonyong-konyong, air bah datang bergulung-gulung menghantam pintu rumah hingga jebol. Sedayu yang terjebak dalam pusaran air mencoba menggapai-gapai sambil berteriak meminta pertolongan. Namun, tak ada suara apapun yang keluar dari bibirnya. Saat Sedayu berteriak menyebut nama Tuhan, tiba-tiba saja ia sudah berada di atas ranjangnya. Sedayu bangkit dari tidurnya dalam keadaan bersimbah air mata. Mimpi itu terasa nyata dan membuat jiwanya terguncang. Sudah 2 malam Mahesa tak kunjung pulang. Mungkinkah mimpi itu merupakan sebuah pertanda buruk yang menimpa sang suami? Sedayu seperti merasakan dejavu. Mimpi-mimpi buruk tentang Ajisaka dan kini tentang Mahesa. Keduanya meminta pertolongan kepadanya. Bagaimana ia bisa menolong bila tak tahu pasti hal apa yang menimpa mereka? Pada hari kelima, sore itu Harun datang mengunjungi Sedayu. Bersamanya ikut pula Pak Andi, pimpinan redaksi mereka. Kedua lelaki itu baru saja pulang kerja dan sengaja mampir untuk mencari tahu berita tentang Mahesa. Sudah 5 hari Mahesa tak masuk kerja dan tak menelepon ke kantor. "Apakah belum juga ada kabar, Bu?" tanya Pak Andi. Sedayu yang duduk di hadapan mereka hanya meremas jemarinya seraya menunduk. Tatapan matanya hanya tertuju kepada cincin kawin di jari manisnya. "Belum, Pak. Aku juga masih menunggu kabar dari pihak kepolisian," jawab Sedayu lirih. "Kemana ya beliau?" Pak Andi menggumam. Harun lebih banyak diam. Sebuah ketukan di pintu membuat ketiganya mendongakkan kepala. Sedayu terhenyak saat melihat 2 orang anggota polisi datang. Kali ini berbeda dengan 2 orang yang datang sebelumnya. Sedayu segera bangkit menyambut mereka. "Ibu Sedayu?" tanya salah seorang di antara mereka. Iya Pak, ada apa ya?" tanya Sedayu gugup. "Silakan masuk Pak." Jantung Sedayu berdegup keras sekali. Ia yakin mereka datang membawa kabar tentang Mahesa. Sedayu menyiapkan diri untuk mendengar berita terburuk. Harun dan Pak Andi mengangguk, memberi salam kepada kedua anggota polisi itu. Mereka bergeser di sofa agar salah satu dari polisi itu bisa ikut duduk, sementara seorang lainnya duduk di sebuah sofa tunggal. "Begini Bu, ada sesosok mayat ditemukan nelayan di daerah pantai, tersangkut di keramba ikan. Sekarang mayat itu berada di kamar jenazah di Rumah Sakit Mulia. Kami harap Ibu mau ikut bersama kami untuk mengidentifikasinya, karena ada dugaan bahwa mayat tersebut adalah Pak Mahesa." Sedayu syok. Gelombang kekalutan seketika menghantamnya.
Namun ia mencoba untuk bersikap tenang dan berpikiran positif. Itu toh baru dugaan, hibur hati kecilnya. Perlahan disusutnya air mata yang menggenang. Sebentar ya Pak, aku siapkan barang-barangku dulu. Sedayu menuju kamarnya dan menyambar barang-barang yang perlu dibawanya. Langkahnya agak limbung karena gemetar. Secara serampangan, ia memasukkan barang-barangnya ke dalam sebuah tas tangan. Ia ingin segera berangkat ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan dengan kedua orang anggota polisi itu, Sedayu tak henti-hentinya berdoa agar nanti jenazah yang dilihatnya bukanlah Mahesa. Ia berharap agar Mahesa suatu saat pulang dalam keadaan baik-baik saja. Aroma khas rumah sakit segera saja menyergap penciuman saat mereka melangkah ke meja jaga. Kedua polisi itu berbincang sebentar dengan petugas jaga. Lalu, sepasang perawat laki-laki dan perempuan diutus untuk mengantarkan mereka ke kamar jenazah. Jantung Sedayu berdebar-debar tak beraturan sepanjang koridor yang panjang menuju ke sana. Ia tak mempedulikan pandangan heran para pembesuk dan pasien yang melihatnya berjalan bersama dengan dua orang anggota polisi. Kamar jenazah itu terletak di bagian paling belakang rumah sakit. Ruangannya terpisah dari bangunan utama rumah sakit. Di depannya terparkir sebuah mobil pengantar jenazah. Dua orang lelaki yang sedang merokok di bangku semen menatap iba kepada Sedayu yang berjalan paling belakang dan tersaruk-saruk. Sesekali ia membersit air mata dan hidungnya. "Dokter Ridwan ada?" tanya salah satu polisi kepada petugas jaga kamar jenazah. "Beliau sedang istirahat makan, Pak. Tadi beliau ada rapat lama sekali hingga lewat jam makan siang. Tapi tadi beliau sudah meninggalkan pesan bahwa kalau Bapak datang, silakan langsung saja identifikasi tanpa harus menunggu beliau," jawab petugas itu. Kelima orang itu pun bergegas masuk ke dalam ruang jenazah, diikuti oleh petugas jaga. Seorang perawat perempuan menuntun Sedayu untuk mendekat pada jenazah yang tertutup kain kafan dan dibaringkan di atas meja. Sejak masuk ke dalam ruangan itu, bau busuk mayat bercampur bau karbol antiseptik sudah tercium. Namun semakin mendekati tubuh jenazah, bau busuk itu semakin menyengat, mengaduk-aduk perut mereka. Sedayu menutup mulut dan hidungnya dengan sapu tangan. Ia berdoa sebelum menyaksikan jenazah itu. "Sudah siap, Bu?" tanya petugas kamar jenazah. Sedayu mengangguk pelan. Ia nyaris bisa mendengar detak jantungnya yang begitu kencang. Petugas itu menyibakkan kain kafan penutup jenazah, hanya sebatas di bagian wajah hingga leher. Meski kulitnya sudah koyak dan sebagian daging pipinya terbuka, namun ia masih bisa mengenalinya. Tangis Sedayu pecah. Itu memang Mahesa. Keadaan jenazah sang suami sama persis seperti yang dilihatnya dalam mimpinya. Ia terus memandangi jenazah sang suami tanpa berani memegangnya karena kain kafan itu tampak basah dan berbau busuk. "Bagaimana, Bu? Apakah ini memang Pak Mahesa?"
Tanya salah seorang polisi. Sedayu mengangguk pelan. Benar, Pak. Baru saja ia hendak mundur. Tiba-tiba, jenazah itu membuka matanya dan berkata, Sedayu, tolong aku. Sedayu pun jatuh ke lantai. Demikianlah akhir part 6 dari kisah fiksi yang berjudul Sedayu Bahu Lawean. Apakah kalian suka kisahnya? Silakan tinggalkan komentar, berikan like, share, dan subscribe channel ini, serta nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload part berikutnya. Terima kasih.